Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tetap selalu dalam lindungannya, hidup berlimpah, hidup bahagia. Yang lagi banyak hutang semoga Allah lunaskan hutangnya, dan yang paling penting nih ya, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Karena yang terpenting itu selalu saya ingatkan bahwa kalau Allah sudah ampuni dosa kita, insya Allah tanpa kita minta pun itu hajat kita pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta sesuatu, jangan lupa minta juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jangan lupa bersyukur ya teman-teman semua, jangan lupa bersyukur, tetap selalu katakan alhamdulillah di setiap kondisi. Apapun kondisi kita, lagi sedih, lagi senang, lagi bahagia, lagi apapun yang sedang kita rasakan, tetap katakan alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Itu secara nggak langsung kalau kita mendawamkan begitu ya, terus selalu bersyukur, terus selalu mengucapkan alhamdulillah walaupun faktanya berbeda, itu insya Allah berarti kita mengizinkan diri kita untuk menjadi orang yang berlimpah. Jadi salah satu syarat untuk agar kita menjadi orang berlimpah itu adalah dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, alhamdulillah. Pokoknya semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ngeluh, tapi kita tuh fokusnya tuh pada apa yang sudah ada pada diri kita, bukan fokus pada apa yang belum ada pada diri kita. Itu rumusnya teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa tetap bersyukur, karena karunia Allah itu lebih banyak kita terima dibanding kesulitannya. Jadi terus latih syukur itu. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya tetap bahas utangnya. Kira-kira gini, pertanyaan itu begini, kan tuh yang bertanya ke saya itu kan yang WA tentang hutang ya, tentang sudah nggak kuat Ustadz, sudah bingung, sudah nyerah, besok harus bayar, nggak punya uang, kemudian dimaki-maki, dihina, direndahkan, teman-teman menjauh, keluarga nggak mendukung, gara-gara hutang semuanya berantakan gitu ya, kira-kira itu ya. Nah, ketika semuanya itu sudah menjadi satu saja yang kamu butuhkan. Kalau sudah posisi seperti itu, satu yang kita butuhkan. Bukan solusi, bukan jalan keluar, bukan uang, tapi ketika posisi kita benar-benar terpojok di bawah, di titik terendah, satu yang kamu butuhkan. Apa itu? Pertolongan Allah, ampunan Allah. Maka selalu saya katakan, ketika kita sudah mentok nih, sudah kebingungan, sudah nggak tenang, sudah stres gitu ya, saran saya, jangan cari solusi. Jangan cari solusi. Di perkara apapun, mau masalah hutang, mau masalah rumah tangga, mau masalah apapun semuanya, jangan cari solusi. Kenapa? Makin kita cari solusi, itu nggak ketemu solusi teman-teman semuanya. Terus yang kita cari apa? Cari saja Allah dan cari ampunan Allah. Karena ketika posisinya seperti itu, yang kita inginkan, yang kita harapkan itu satu, kekuatan dari Allah. Kekuatan, rasa menerima, rasa sabar, rasa ikhlas, itu dulu yang kita harus perhatikan. Langkah awalnya itu dulu. Karena kalau kita tidak datang ke Allah, kemudian kita nggak berusaha untuk menerima, nggak ikhlas, nggak ridho dengan menerima masalah yang sedang kita hadapin, itu sulit teman-teman semuanya. Petunjuk, solusi itu akan datang kalau hati dan pikiran kita jernih. Kan kalau kita stres, apalagi banyak yang WA sudah kaki gemetar, mau berdiri aja sudah nggak sanggup karena habis dimaki-maki, habis dibentak, habis diancam, akibat nggak bisa bayar utang. Nah, kondisinya seperti itu, jiwa kita kalut, pikiran kita takut, cemas semuanya. Nah, cara pertamanya itu adalah datang ke Allah, minta ampun ke Allah. Selalu saya ingatkan bahwa Allah itu nggak benci sama kita, dan Allah itu nggak zolim. Kita merasa saat ini kesulitan, kemudian kita mentok, stres gitu ya. Kita berpikir tuh kadang-kadang Allah itu kapan sih ngabulin, sampai kapan sih seperti ini, kemudian harus gimana sih? Kalau yang pertanyaan itu yang muncul dalam diri kita, nah itu artinya Allah itu udah datang, Allah itu ingin selesaikan masalah kita, Allah itu ingin bantu kita. Tapi kita yang nggak ngeh, kita yang nggak nangkap petunjuk Allah itu. Kalau kita sudah dibuat mentok ini, sudah di titik terendah, datang ke Allah, sambut itu. Udah deh, jangan amalan yang lain dulu, jangan. Datang saja dulu ke Allah. Sholat taubat, kemarin udah saya posting di videonya ya. Sholat taubat dulu, minta ampun ke Allah. Ya Allah, jika memang kesulitan ini, banyaknya hutangku ini, keterpurukan hidupku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah.
Terus beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Target kita itu nenangkan diri dulu, nenangkan hati, nenangkan pikiran. Jangan yang lain-lain dulu, jangan. Karena ketika kita sudah tenang pikiran, hati dan jiwa pikiran kita tenang, itu insya Allah solusi akan hadir. Bahkan nggak kita cari pun nanti dia akan hadir sendiri. Dengan cara apa? Ya cara-caranya Allah. Bisa saja nanti pertolongan tuh lewat teman atau lewat kita tiba-tiba tuh pikiran kita tuh diarahkan Allah, oh harus seperti ini ya, harus melakukan ini ya, harus bertemu ke sana ya, harus bergerak ke sana. Banyak cara Allah itu untuk menolong kita. Makanya jangan andalin diri kita, jangan andalkan pikiran kita. Kadang-kadang yang membuat itu mentok, kita ini sok hebat, sok merasa pintar, sok merasa bisa segalanya. Padahal kita ini nggak bisa apa-apa teman-teman semuanya. Kita ini kan hanya hamba yang lemah. Yang mampu itu Allah, yang kuat itu Allah, yang hebat itu Allah, yang ngasih jalan itu Allah, semuanya Allah. Jadi datang ke Allah, minta ampun saja ke Allah dulu. Tuh banyak yang WA saya, Pak, besok jatuh tempo, amalan apa ini yang harus dikerjakan? Terus Pak, dia maki-maki saya, orang yang mau datang, orang yang mau galak, amalan apa ini supaya orang yang nggak galak, supaya orang yang nggak maki-maki. Kalau kita cari amalan, kalau hati kita belum yakin, belum menerima, belum ikhlas, ini sama aja teman-teman semuanya. Saya katakannya sama aja. Ya bahasa saya keluar lagi jadi sia-sia. Tapi ingat ya, bukan berarti saya katakan sia-sia itu nggak ada pahalanya, tetap dapat pahala. Tapi nggak powerful. Kita ngamalin sholawat nih banyak-banyak kan, ngamalin istighfar banyak, kemudian ngamalin tahajud kita tiap malam bangun, tapi hati kita nggak nerima, nggak sabar, nggak ridho, maunya buru-buru aja. Gimana tuh? Jadi cara pertama itu yang kita butuhkan tuh Allah, ampunan Allah. Datang saja ke Allah dulu. Minta ampun saja dulu, karena semua kesulitan yang terjadi pada diri kita ini itu disebabkan karena dosa kita, kesalahan kita. Maka datang ke Allah, minta ampun saja dulu, minta bimbingan sama Allah. Nanti cara-cara Allah sendiri itu yang kita takjub. Cara Allah itu unik dan ajaib untuk menolong kita ya. Benar-benar ajaib, benar-benar unik. Banyak tuh teman-teman yang di grup itu ya, mereka itu juga dapat keajaiban. Bahkan ada yang menelpon saya, bahkan yang WA, banyak lah itu. Benar-benar Masya Allah, luar biasa. Allah itu menolong hambanya itu di luar dari dugaan. Nah saya sendiri secara pengalaman juga begitu ya. Hal-hal yang nggak saya pikirkan itu tiba-tiba muncul dalam pikiran itu sehingga pertolongan itu hadir. Padahal semuanya kepepet itu. Dulu ya pengalaman saya waktu banyak utang itu ya. Saya itu kan dulu maksain amalan ya, ngamalin banyak hal lah. Yang diamalin Yasin, Waqiah, sholawat, semuanya itu saya kerjain. Tapi nggak ada efeknya. Maksudnya nggak ada efeknya tuh kok nggak ada perubahannya. Jiwa tetap tenang, hati tetap tenang, tapi keajaiban nggak datang gitu. Terus kiai saya itu selalu bilang, sabar, terima, ikhlas, ridho, itu kuncinya. Nah saya pun saat itu saya masuk ke sana. Saya terima semuanya, pelan-pelan saya sabarin diri, walaupun pahit saya paksa harus ikhlas, harus ridho. Alhamdulillah, saya nggak sibuk cari solusi, tapi saya fokus tuh cari ampunan Allah. Insya Allah dengan sendirinya pelan-pelan tuh Allah itu menggerakkan pikiran saya harus ke sana. Kemudian ada teman-teman banyak yang membantu. Pokoknya banyak hal. Masya Allah luar biasa teman-teman semuanya. Maka yang WA ke saya nih yang mudah-mudahan nonton video ini. Kalau sudah mentok ingat ini. Kalau sudah mentok sudah datang saja ke Allah. Jangan fokus pada hasilnya. Yang penting datang saja dulu sama Allah. Minta ampun ke Allah, sholat tobat, kita benar-benar ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Doanya tuh gini, ya Allah jika memang semua kesulitan ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, sambil kita istighfar astagfirullah, kita merenung ya astagfirullah. Benar-benar kita putar balik tuh kisah perjalanan hidup kita yang mungkin selama ini kita sadar atau tidak sadar itu banyak melanggar perintah Allah, atau kita sengaja gitu melanggar perintah Allah gitu. Nah itu berdampak pada kehidupan kita sekarang. Makanya harus datang dulu ke Allah, minta ampun ke Allah dulu, jangan minta yang lainnya. Itu yang WA ke saya tuh, Pak amalan apa? Udah nggak usah pakai amalan, ente datang aja dulu ke Allah, bangun tuh sholat tobat tengah malam, habis itu sholat tahajud, udah habis itu banyakin istighfar, banyakin minta ampun, jangan minta yang lainnya dulu. Insya Allah kalau Allah sudah ampunin, hati kita itu plong, kemudian tenang, itu nanti solusi akan hadir sendiri. Nggak kita cari pun itu hadir sendiri loh teman-teman semuanya. Tapi bukan berarti saya nggak memerintahkan untuk ikhtiar ya, tetap bergerak, tetap berikhtiar. Tapi kalau semuanya sudah mentok, ente mau kemana? Mau kemana? Kerja kita sudah berusaha nggak dapat.
berbisnis gak ada, modal dari mana, jualan juga modalnya gak ada, terus ente mau kemana? Mau diam diri ke rumah, atau mau melarikan diri, atau mau gantung diri? Itu gak solusi. Maka cara terbaiknya itu adalah ya datang ke Allah, karena semua ini itu yang ngatur Allah, yang mengendalikan Allah. Makanya selalu saya bilangkan, selalu saya katakan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Besok ditagih hutang, gak punya uang gitu kan, ya sudah datang dulu ke Allah, Allah dulu, ya Allah sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian bilang kalau ya Allah besok harus bayar utang, nggak punya uang, gimana ini dong ya Allah, tolong. Sudah, habis itu kita bersolawat, terus pagi-pagi udah selesai gitu ya, mau menghadapi orang yang penagih hutang, ya udah kita ke Allah lagi, ya Allah gimana, pokoknya dikit-dikit Allah panggil terus, Allah panggil terus, pokoknya Allah tuh panggil ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, dalam hati terus. Benar-benar kita kuatkan hati kita ini hanya ke Allah. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau itu yang kita lakukan, walaupun kadang-kadang hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percaya deh, kalau angka awal kita ke Allah, pasti kita kuat. Pasti kita itu punya power yang nggak bisa kita katakan deh. Karena jiwa raga kita ini kan yang memiliki Allah. Semuanya itu yang gerakin Allah. Yang penagih datang kita dimaki-maki, kita dihina, itu yang gerakin siapa? Allah. Yang semuanya itu ada petunjuk dan ada hikmah, ada kebaikan di sana yang harus kita tangkap. Berarti selama ini itu kita dimarahin, selama ini itu ya begitulah kira-kira gambaran dosa kita. Makanya setiap kejadian apapun yang nggak enak di diri kita, konversikan saja ke dalam dosa. Saya itu dulu gitu. Semua kepahitan hidup itu, ya Allah, jika memang semua kesulitan ini akibat dosa-dosaku, ampuni ya Allah. Lagi dimarahi, lagi dihina, ya Allah, semoga jadi jalan ampunan. Pokoknya ya Allah, semoga jadi jalan ampunan. Benar-benar kita ikhlaskan, kita lepaskan, kita ridho dengan segala ketetapan Allah, sehingga Allah itu pun mendatangkan pertolongannya. Itu teman-teman semuanya. Maka ingat sekali lagi, ketika posisinya sudah mentok, yang kita butuhkan itu cuma satu. Apa itu? Ampunan Allah, kekuatan Allah, ridhonya Allah. Supaya kita kuat, supaya kita ikhlas, supaya kita menerima. Itu kuncinya. Terima, sabar, ikhlas, ridho, yakin, tetap baik sangka. Itulah kunci dari segala kesuksesan dan keberhasilan. Baik teman-teman semuanya, itu aja. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.